Halo guys, kembali lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya mau memberikan kalian penjelasan secara mendetail mengenai exchange counter yang ada di VTube, atau kalau disingkat EC ya, atau EC gitu. Nah, kita mulai dulu dari pertanyaan, apa itu exchange counter? Exchange counter itu adalah tempat transaksi para member-member VTube atau para VTuber. Mereka mau membeli atau mau menjual viewpoint, tempat transaksinya adalah di exchange counter. Jadi bukan di aplikasi VTube ini sendiri, tetapi di exchange counter. Kalau kita misalnya mau menjual viewpoint, ini saya kasih contoh ya. Saya sebenarnya sudah pernah buat tutorial tentang cara jual viewpoint, tapi ini ya secara gampangnya aja, karena ini ada hubungannya dengan exchange counter, biar kalian tahu gitu. Misalnya saya ada 20 viewpoint di sini ya, lalu saya mau jual 20 viewpoint ini. Caranya saya masuk ke main function di sini, lalu saya ketik send di sini. Ini saya nggak bisa ketik 20 di sini ya, karena ada biaya pemrosesan. Jadi misalnya 10 aja lah. Saya ketik 10 di sini ya. Sudah 10 itu kan di sana, biaya pemrosesan 25%, jadi total spend-nya adalah 12,5 viewpoint. Nah, ini saya ketik 10 di sini, saya masukkan second password saya berapa di sini gitu. Lalu request OTP. Nanti yang akan masuk Telegram seperti biasa lah. Lalu saya ketik transfer now. Nah, nanti 10 viewpoint ini, mana tadi? 10 viewpoint ini akan masuk ke exchange counter dulu. Nah, baru nanti di exchange counter bisa saya jual ke sesama member VTube gitu. Jadi bukannya saya masuk ke main function, saya transfer 10 sama dengan nanti saya akan ditransfer oleh VTube-nya tiba-tiba senilai 10 viewpoint sama dengan $10, bukan. Tapi kita menjual ke sesama VTuber di exchange counter tersebut. Jadi misalnya saya sudah mentransfer 10 viewpoint tadi itu ya, sudah masuk ke exchange counter. Nah, bagaimana cara mengakses exchange counter tersebut? Exchange counter ini jadi bentuknya adalah website guys. Websitenya namanya adalah leadingoutsource.com. leadingoutsource.com. Nah, ini leadingoutsource.com, leadingoutsource.com. Ini adalah website exchange counter, dimana kalau saya enter, nah nanti akan otomatis masuk seperti ini. Nah, ini kalian tinggal login aja, sama seperti kalau kalian mau login akun VTube, masukin nomor telepon, masukin password, masukin second password, masukin captcha, dan ya tinggal login, ketik yang panah biru itu. Sebentar, saya masukkan nomor saya dulu, nomor-nomor HP dan nomor-nomor yang lain juga ya. Sebentar guys. Oke guys, ini sekarang saya sudah berhasil login di exchange counternya ya. Dan nanti akan muncul seperti ini, pengumuman resmi. Ini kalian bisa baca sendiri, karena pengumuman resmi biasanya gonta-ganti tergantung ada apa topik yang sedang marak saat ini gitu ya. Nah, ini kalau kalian sudah baca, pastikan kalian baca ya, ngomong-ngomong, jangan sampai gak dibaca. Ini kalau sudah, kalian ketik aja di luar pengumumannya seperti ini, contohnya di sini, set, otomatis akan tertutup sendiri. Nah, jadi kita sudah masuk di exchange counternya, kita juga sudah login. Saya akan menjelaskan menu-menunya sekarang. Di bawah ini ada menu-menunya, ada buy, ada sell, ada transaction, ada me. Buy ini sama dengan beli, sell sama dengan jual, transaction sama dengan transaksi, me sama dengan saya. Di atas ada informasi 1 VP sama dengan today price. Ini nggak ada tulisannya ya, biasanya ada tulisannya. 1 VP sama dengan $1 pokoknya, mengikuti kurs sekarang gitu guys. Dan ada menu search nickname. Ini nanti akan saya jelaskan maksudnya search nickname itu apa gitu ya. Kita akan mulai dari menu me dulu yang ada di kanan bawah ini. Kita ketik. Nah, nanti akan muncul informasi seperti ini guys. Kita mulai dari atas dulu. My profile ada 0-5. Ini adalah rating kalian. Jadi misalnya kalau kalian beli barang-barang di Tokopedia atau di Shopee, setelah barangnya udah sampai kan kalian disuruh ngasih ulasan, disuruh rating gitu, apa barangnya bagus, proses pemesanannya itu cepat atau enggak. Nah, itu ratingnya bisa di sini juga. Jadi kalau kalian bertransaksi dengan sesama VTuber, kalian bisa rating mereka dan mereka bisa rating kalian juga, apakah bagus performanya atau bagaimana gitu. Ini pada dasarnya adalah ratingnya. Karena saya belum pernah bertransaksi, makanya rating saya 0/5. Jadi belum ada hitungannya, bukan berarti 0 sama dengan jelek ya. Ini memang belum ada ratingnya untuk saya. Lalu bawahnya ini ada nickname kalian. Ini karena nickname saya masih sama seperti kode referral saya, belum saya ganti, yaitu 5934396, makanya tulisannya seperti ini. Kalau kalian sudah pernah ganti nickname misalnya jadi Budi gitu ya, nanti akan tulisannya Budi di sini. Lalu di bawahnya baru ada ID, yaitu kode referral kalian yang sebenarnya. ID 5934396. Agak kecil dan kurang mudah fokus ya, agak susah, tapi nggak apa-apa.
Kita lanjut lagi ke bawahnya, yaitu VP atau rupiah rate. 1 VP sama dengan IDR 14.200. Nah, ini adalah kurs sekarang guys. Jadi 1 VP itu mengikuti 1 USD ya, mengikuti kurs sekarang itu berapa. Kalau misalnya nanti akan naik menjadi 15.000 1 dolar ya, otomatis 1 VP sama dengan 15.000. Jadi ini adalah informasi 1 VP harganya berapa sekarang gitu ya. Mau jual, mau membeli sama harganya 14.200 untuk sekarang. Nantinya kalau naik ya naik. Jual beli sama harganya, nggak lebih mahal jual atau lebih mahal beli, nggak, sama aja gitu. Lalu di bawahnya ada My Asset. Nah, ini karena kan tadi saya mengasih contoh, misalnya saya mau mengirim 10 viewpoint, tapi tadi tidak saya kirim ya, karena saya mau mengumpulkan untuk beli misi gitu. Kalau misalnya tadi saya sudah mengirim 10 viewpoint yang tadi, nanti My Asset di sini akan menjadi 10 viewpoint. Sorry, keketik. Kita mundur lagi. Nah, ini My Asset nanti akan menjadi 10 viewpoint kalau kalian sudah mengirim viewpoint kalian dari akun VTube ke Exchange Counter ini. Nah, ini kalau kita ketik, ini kalian bisa cairkan lagi ke akun VTube kalian. Misalnya ini available viewpointnya ada 10 ya. Kalian bisa ketik return di sini dan kalian bisa masukkan. Kalian mau mengembalikan berapa ini ke akun VTube kalian? Mau 10 atau mau 5 gitu, bisa, tergantung kalian punya viewpoint berapa. Nah, karena di sini 0 ya, saya nggak bisa menarik apa-apa. Lalu tinggal masukkan second password, return, dan nanti akan otomatis viewpointnya masuk ke akun VTube kalian lagi tanpa biaya pemrosesan ya. Beda kalau dari VTube ke Exchange Counter itu ada biaya pemrosesan, tetapi kalau dari Exchange Counter ke VTube tidak ada biaya pemrosesan, tidak ada pemotongan apapun, tidak ada penambahan apapun. Jadi kalau kalian misalnya beli viewpoint dari Exchange Counter ini, masuk misalnya kalian beli 100 viewpoint, nanti akan masuk ke My Asset dulu. Nah, itu baru kalian bisa cairkan ke akun VTube kalian, baru bisa dimasukkan. Mau masuk berapa? 100 viewpoint atau 50 viewpoint ke akun VTube kalian, terserah. Atau mau dijual lagi, bisa juga, terserah. Jadi kalau kalian beli viewpoint, masuknya ke Exchange Counter dulu, nggak langsung masuk ke akun VTube kalian, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada di bawahnya My Asset, ada want to buy, ada want to sell. Nah, ini kalau kalian mau memasang iklan. Want to buy ini adalah kalau kalian mau memasang iklan, mau beli viewpoint. Jadi misalnya, saya butuh 10 viewpoint ini sekarang untuk beli paket misi bintang 1. Saya mau beli 10 viewpoint. Kalian pasang iklan di want to buy ini. Nah, lalu kalian masukkan di sini unit price-nya berapa ya, mengikuti sekarang ya. Karena ini 14.200 ya, 14.200 sampai 14.200 ya, tulis unit price di sini 14.200 gitu. Terus di bawahnya ada viewpoint amount, kalian mau beli berapa viewpoint. Kalau tadi misalnya saya kasih contoh mau beli 10 viewpoint ya, masukkan di sini 10 gitu, 10 viewpoint. Masukkan second password, lalu submit. Nanti iklan kalian mau beli viewpoint nanti akan masuk ke Exchange Counter ini dan tinggal menunggu aja. Tinggal menunggu orang lain atau VTuber lain yang matching iklan kalian. Istilahnya itu matching. Kalau mereka menonton atau menemukan iklan Anda, terus mereka punya 10 viewpoint, mereka tinggal matching ke iklannya, nanti kalian akan diberikan notifikasi lewat Telegram. Ini ada yang matching gitu. Tinggal kalian transfer ke rekening mereka, dan ya itu ada tutorialnya cara menjual viewpoint ya, saya sudah bikinkan tutorialnya, dan cara belinya tinggal dibalik aja caranya gitu. Linknya ada di deskripsi, oke? Itu adalah kalau kalian mau pasang iklan mau beli viewpoint. Kalau want to sell, ya jelas sebaliknya. Kalau kalian mau menjual viewpoint, jadi kalau kalian, wah saya punya 100 viewpoint ini, saya mau dapat 1.420.000, kalian jual 100 viewpoint. Masukkan unit price sama 14.200, lalu masukkan berapa viewpoint yang mau dijual gitu. Kalian punya 100, mau jual 100 ya jual 100 gitu. Kalian punya 100 tapi mau jual 50 ya masukkan 50 di sini. Masukkan second password, submit, lalu nanti akan masuk ke Exchange Counter-nya iklan kalian gitu. Jadi kalau saya ulang lagi, want to buy adalah kalian kalau mau memasang iklan mau beli viewpoint, want to sell adalah kalian memasang iklan mau menjual viewpoint. Oke? Terus transaction history, ini kalau kita ketik, ini adalah riwayat transaksi yang sudah kita lakukan, baik menjual maupun membeli, sell atau buy. Nah, kenapa di sini kosong? Karena saya belum pernah melakukan transaksi apapun. Kalau kalian pernah melakukan transaksi menjual misalnya atau beli di sini, nanti historinya akan masuk di sini semua. Kalian bertransaksi dengan siapa, nickname-nya siapa, dan berapa jumlah viewpoint-nya, dan uangnya berapa, semuanya akan ada di sini kalau kalian sudah pernah transaksi gitu. Lalu di bawahnya lagi ada My Appeal. My Appeal ini adalah protes ya kalau di bahasa Indonesia kan. Saya tidak yakin apakah My Appeal kalau ditranslate di Exchange Counter ini jadi protes atau bukan, tapi ini maksudnya adalah history protes kalian.
Jadi kalau kalian mau beli atau menjual viewpoint kalian gitu ya, kan kalian bertransaksi dengan orang lain gitu. Nah kalau misalnya kalian sudah transfer, misalnya kalian mau beli viewpoint ini ya, kalian sudah transfer ke rekening orang lain, tetapi orang itu kok nggak melepas-lepas viewpointnya, kok nggak direspon-respon. Nah kalian bisa ajukan protes di VTube ini, kalian laporkan. Ini saya sudah transfer ke rekening orang ini, tapi orang ini tidak memproses transaksi saya. Nah itu nanti protes-protes itu akan masuk ke menu My Appeal ini guys. All ini adalah semuanya totalnya ya. Pending ini adalah yang belum diproses oleh manajemen VTube-nya, sedangkan yang done adalah yang sudah selesai, yang case close, yang sudah diselesaikan masalahnya oleh VTube. Itu adalah menu My Appeal. Nah, contact us ya ini seharusnya adalah berisi informasi kontak ke manajemen VTube-nya ya, tetapi saya tidak tahu kenapa ini kosong. Mungkin nanti akan diupdate oleh VTube-nya. Dan ya itu aja sih untuk menu ini ya, atau menu saya. Itu semuanya menunya sudah saya jelaskan. Sekarang kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu transaction. Menu transaction ini sebenarnya tidak penting ya, karena ini berisikan history transaksi atau riwayat transaksi seluruh VTuber di Indonesia atau di seluruh dunia, kalau misalnya ada gitu ya. Tapi kayaknya di seluruh Indonesia sih sekarang. Ini semua transaksi yang sudah pernah terjadi. Viewpointnya berapa, harganya berapa, ini ada berapa viewpoint gitu. Ini sebenarnya nggak penting sih, nggak perlu kalian tonton juga. Transfer record ini saya kurang tahu apa ini maksudnya, tapi tapi ataupun menurut saya nggak akan penting-penting amat sih. Jadi ya itu untuk kalian tahu aja menu transaction di sini. Beda dengan menu transaction yang di transaction history di menu Mi ya. Ini kalau transaction history ini transaksi kalian sendiri. Kalau transaksi di sini ini semua transaksi yang terjadi oleh seluruh VTuber, nggak cuma kalian aja gitu. Lalu kita lanjut ke menu yang sangat-sangat penting, yaitu sell dan buy. Kita mulai dari menu sell dulu, alias menu jual. Di sini akan muncul banyak ini iklan-iklan. Ini adalah iklan-iklan orang yang mau membeli viewpoint. Jadi kalau kalian punya, misalnya saya kasih contoh di sini, kalian punya satu viewpoint, kalian mau jual, kalian ada dua cara. Misalnya tadi kalian mau pasang iklan jual viewpoint lewat want to sell ini, atau kalian cari aja orang-orang yang nominalnya sesuai dengan yang mau kalian jual gitu. Kalian ke menu sell, cari orang yang mau beli berapa viewpoint, misalnya satu viewpoint, kalian sell di sini, kalian matchingkan dan tinggal ya melakukan transaksinya gitu. Tinggal nonton tutorial cara jual viewpoint saya yang sudah ada di deskripsi gitu ya. Jadi menu sell adalah menu di mana orang-orang mau membeli viewpoint, jadi kalian yang menjual. Sedangkan menu buy adalah sebaliknya. Ini adalah orang-orang yang mau menjual viewpoint, jadi kalian yang mau membeli. Sekali lagi, menu sell di sini adalah orang-orang yang mau membeli viewpoint, jadi kalian yang menjual. Menu buy adalah orang-orang yang mau menjual viewpoint, jadi kalian. Saya jadi bingung sendiri nih. Iya ya. Jadi menu buy adalah orang-orang yang mau menjual viewpoint, kalian yang mau membeli gitu. Menu sell kalau kalian mau menjual, menu buy kalau kalian mau membeli. Menu sell adalah orang-orang yang mau membeli, menu buy adalah orang-orang yang mau menjual. Jadi jangan salah ya. Kalau kalian mau menjual viewpoint kalian ke menu sell. Oke? Kalau kalian mau membeli viewpoint dari orang lain, kalian ke menu buy gitu. Dan sebaliknya untuk orang lain gitu ya. Tetapi sebaliknya maksud saya, sorry. Nah, kenapa di sini kosong? Kenapa di menu sell ini banyak sekali iklan-iklannya ya, orang-orang yang mau beli viewpoint, tetapi kalau di menu buy, kita masuk ke menu buy, kenapa kok kosong? Nah, ini sangat-sangat penting. Ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang selalu bertanya, jual viewpoint siapa yang mau beli, Bang? Nah, ini buktinya. Di menu sell banyak sekali yang mau beli. Ini iklan-iklan orang yang mau beli loh, bukan yang mau jual. Ini orang-orang yang mau beli loh. Mereka mencari orang-orang yang bisa menjualkan viewpointnya ke mereka ini. Tetapi di menu buy, orang yang mau menjual tidak ada. No more. Ini ya, ada tulisannya no more. Kenapa? Karena begitu orang masang, misalnya saya pasang iklan, saya jual 10 viewpoint gitu, ini langsung sold. Mungkin ada hitungan semenit, 2 menit, udah langsung hangus gitu. Hangus dalam artian bukan expired tapi hilang. Hilang sudah dibeli orang langsung viewpointnya. Jadi sangat-sangat cepat prosesnya. Jadi di kondisi sekarang ini guys, jauh-jauh sekali lebih banyak terbukti dari sini ya, orang-orang yang mau membeli viewpoint daripada orang yang menjual sendiri. Yang menjual tidak ada. Ini mungkin setiap beberapa jam atau setiap beberapa menit ada orang keluar satu gitu, tapi langsung disabet sama orang, langsung beli viewpointnya gitu, langsung hilang sudah iklannya di sini. Jadi menjual itu sangat-sangat mudah. Di VTube ini membeli viewpoint yang susah, yang mencari penjualnya itu susah. Jadi itu informasi untuk kalian ya. Dan juga di sini saya tadi mau bilang ya, search nickname. Ini kalau kalian sudah berjanjian misalnya dengan teman kalian atau anggota grup WA kalian,
saya punya 10 viewpoint ini, siapa yang mau beli gitu. Nah, ada orang yang ngechat kalian, nah mereka buatkan iklannya, mau beli 10 viewpoint gitu ya, kalian tinggal matching. Nah, kalau seperti itu ya di menu sell gitu ya. Kalau di menu buy ya sebaliknya. Nickname ini kalau misalnya kalian sudah janjian, nickname-nya siapa tinggal diketik gitu. Jadi kalian tidak perlu bertransaksi dengan orang lain, dengan orang asing maksud saya ya. Tapi kalian bisa bertransaksi dengan kenalan kalian sendiri gitu. Itu adalah fungsi nickname sini. Jadi tinggal ketik nickname-nya di sana siapa gitu, kenalan kalian. Jadi itulah guys, mengenai menu exchange counter atau website exchange counter yang ada di VTube ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sebagai penutup, untuk kalian yang mau verifikasi akun VTube kalian tetapi tidak tahu harus menggunakan kode referral siapa, kalian bisa menggunakan kode referral saya yang ada di kiri atas ini guys, yaitu 5934396. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.